Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Nazar Al-Azhari dengan NIM 231011621042 dari kelas A2, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini saya akan membahas atau menjelaskan atau mempresentasikan ulang mengenai materi yang sudah pernah dipresentasikan oleh kelompok sebelumnya pada minggu lalu, yakni mengenai fonemik. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menampilkan peta konsep yang telah saya buat terlebih dulu sebagai berikut. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yakni mengenai penjelasan fonemik. Nah, fonemik merupakan kajian atau analisis suatu bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Lalu adapun objek kajian dari fonemik ini yaitu fonem. Nah, fonem ini adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi sebagai pembeda makna. Maksudnya ialah fonem ini merupakan suatu objek kajian bahasa yang meneliti perbedaan suatu makna dalam suatu kata di dalam bahasa tersebut. Lalu pembahasan berikutnya yakni mengenai identifikasi fonem beserta dengan distribusinya. Nah, cara mengidentifikasi atau cara mencari suatu kata tersebut apakah bisa dikatakan fonem atau tidak dengan menggunakan pasangan minimal. Maksudnya ialah dengan cara mencari sebuah satuan bahasa yang berupa sebuah kata yang mengandung bunyi, lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lainnya yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Dan jika kedua kata pada bahasa tersebut memiliki perbedaan makna, maka berarti bunyi tersebut adalah fonem. Nah, lalu berikutnya distribusi fonem dapat diartikan sebagai letak atau beradanya sebuah fonem tersebut di dalam satuan kata atau ujaran. Dan biasanya secara umum, letak sebuah fonem ini bisa berada di awal kata, tengah kata, dan akhir kata. Juga distribusi fonem ini terbagi menjadi 3 macam atau 3 bagian. Yang pertama itu ada distribusi vokal, yang kedua distribusi konsonan, dan yang ketiga distribusi diftong. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni mengenai identifikasi dan distribusi alofon. Nah, alofon ini dapat dikatakan sebagai variasi dari sebuah bunyi yang terdapat pada sebuah fonem. Sebagai contoh, bunyi pada kata P, pada kata parkir, dan kata padi. Kedua kata ini memiliki perbedaan makna. Meskipun keduanya menunjukkan perbedaan sebuah makna, namun ada perbedaan dalam cara pengucapannya. Nah, singkatnya, alofon ini merupakan satuan bahasa yang tidak memiliki makna yang berbeda dan hanya merupakan sebuah variasi bunyi suara yang terdapat pada fonem yang sama. Lalu, adapun faktor-faktor karakteristik alofon, ada berbagai faktor. Yang pertama, bisa dipengaruhi oleh variasi dialek, lalu dapat dipengaruhi oleh variasi aksen, dan dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, serta dapat dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk artikulator. Nah, masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni mengenai gugus fonem dan deret fonem. Gugus fonem merupakan 2 buah fonem yang berbeda tetapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Sedangkan deret fonem merupakan 2 buah fonem yang berbeda. Meskipun berada dalam silabel berbeda, namun letaknya berdampingan. Lalu, gugus dan deret fonem ini dibagi menjadi 2 bagian lagi, yakni yang pertama yaitu gugus dan deret vokal, dan yang kedua gugus dan deret konsonan. Pada gugus vokal atau deret vokal sama dengan diftong, dan diftong yang tercatat dalam bahasa Indonesia ialah seperti kata AI,
AU, OI, dan EI. Contoh pada kata AU seperti pada kata laut dan daun. Contoh pada kata AI seperti pada kata kain dan kait. Lalu contoh pada kata AO seperti pada kata kaos dan laos. Lalu berikutnya deret konsonan. Nah, deret konsonan ini merupakan gabungan dua konsonan yang terdapat pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan. Contohnya seperti huruf BD, BH, BL, HK, HL, dan HM. Lalu contoh pada kata BD seperti kata sabda. Maksudnya ialah langsung diucapkan, langsung dibunyikan sebagai sabda, bukan sabda. Lalu pada bunyi kata BH seperti pada kata subhat, yakni langsung dikatakan subhat, bukan subahat. Dan yang terakhir seperti huruf B dan L seperti pada kata kiblat, langsung dibunyikan sebagai kiblat, bukan kiblat. Nah, kiranya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih pada yang sudah menonton. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.